Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kali ini kita akan bahas adalah hewan prasejarah. Kalian pencinta hewan? Yakin kalau kalian kenal dengan semua hewan di sekitar kalian? Bagaimana dengan hewan-hewan yang telah lama punah? Dalam video ini, kita akan menelusuri zaman prasejarah, di mana hewan-hewan purba hidup. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Pada zaman purba, hewan-hewan berjaya pada 3 era. Ketiga era itu adalah era Paleozoik, era Mesozoik, dan era Cenozoik. Era Paleozoik adalah era paling tua di antara ketiga era itu. Pada era ini, kita dapat mengamati bagaimana hewan berevolusi. Pada awal Paleozoik, hewan-hewan hanya tinggal di laut. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, hewan-hewan pun berevolusi. Di penghujung Paleozoik, hewan-hewan menguasai darat seperti amfibi dan reptil mulai berkembang. Setelah Paleozoik berakhir, kita beranjak ke era Mesozoik. Pada era ini, muncullah sekelompok hewan purba tertentu yang menguasai bumi. Ada yang badannya besar, ada yang tangannya kecil, dan ada juga yang berleher panjang. Kalian tahu hewan-hewan apa yang dimaksud? Iya, benar. Era Mesozoik adalah era yang dikuasai oleh dinosaurus. Selain dinosaurus, hewan reptil terbang dan reptil laut juga hidup di era ini. Lalu, era yang termuda di antara era-era ini adalah era Cenozoik. Era ini adalah era keanekaragamannya mamalia atau hewan-hewan menyusui. Peristiwa yang terkenal pada era ini adalah terjadinya zaman es, di mana bumi diselimuti oleh salju dan hewan-hewan berbulu tebal seperti mamut beradaptasi. Oh iya, aku ingetin, jangan lupa ya like video ini. Kemudian, era-era ini dibagi lagi menjadi beberapa periode. Hal ini dikarenakan kondisi bumi yang belum begitu stabil pada zaman dahulu. Pergerakan benua dan perubahan iklim memicu hewan-hewan tersebut harus beradaptasi. Dan bagi mereka yang tidak bisa bertahan, mereka pun punah. Dan sekarang kita akan menelusuri jejak-jejak hewan prasejarah yang pernah hidup di bumi. Kelompok hewan pertama muncul pada periode Ediacaran. Periode ini adalah periode sebelum era Paleozoik dimulai. Di periode itu, jenis hewan yang hidup masih tergolong sederhana. Mereka semua hidup di laut, seperti spons, ubur-ubur, dan terumbu karang. Namun, ada saatnya makhluk hidup berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Dan pada saat itu, mulailah periode pertama era Paleozoik, yaitu periode Kambria. Seperti pada periode Ediacaran, kehidupan masih hanya terbatas di laut. Periode ini dikuasai oleh invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya adalah trilobit, sejenis moluska. Ada juga hewan yang merupakan nenek moyang dari semua hewan yang bertulang belakang, yaitu adalah Picaia. Namun, ada juga hewan yang berkuasa di atas semua hewan-hewan yang hidup di periode ini. Sekilas, wujudnya mirip udang, namun ukuran tubuhnya mencapai 1 meter. Salah satu hewan terbesar pada masanya.
Inilah Anomalocaris, pemangsa puncak pertama di bumi ini. Makanannya berupa trilobit dan hewan-hewan kecil lainnya. Lanjut, kita memasuki periode Ordovisian. Pada periode ini, kehidupan laut mulai berkembang pesat. Hewan-hewan bertentakel atau cephalopoda mulai berevolusi. Misalnya, seperti Orthoceras yang satu ini. Pada periode ini, sejarah hewan bertulang belakang pun dimulai. Sacambombastis adalah sejenis agnatha atau ikan yang tidak berahang. Pada zaman modern, agnatha yang masih hidup adalah lamprey dan hagfish. Sementara Sacambombastis adalah pelopor dari semua hewan yang kelak akan menguasai bumi ini. Lanjut, kita menelusuri periode Silur. Pada periode ini, tanaman mulai berkembang di darat. Sementara di laut, arthropoda pun berkembang. Seperti kalajengking laut ini, dengan panjang mencapai 2 meter, hewan ini cenderung lebih besar daripada kerabatnya yang hidup di zaman modern. Periode berikutnya, periode Devon. Periode ini juga disebut sebagai periode ikan, karena ikan-ikan mulai beraneka ragam. Seperti Dankilosteus, salah satu ikan predator terbesar dan terganas pada masanya. Ikan ini memiliki gigitan yang sangat kuat, bahkan salah satu yang paling kuat di antara semua hewan. Periode berikutnya, Carboniferous. Pada periode ini, tumbuhan mulai membentuk hutan dan rawa-rawa. Oleh karena itu, kadar oksigen di bumi naik secara drastis. Hal ini mengakibatkan munculnya arthropoda darat yang berukuran raksasa. Seperti Meganeura, capung raksasa yang ukurannya hampir mencapai 1 meter. Lalu Pulmonoscorpius, kalajengking raksasa yang berukuran lebih dari 70 cm. Dan terakhir adalah Arthropleura, kaki 1000 yang berukuran 2 meter, membuatnya menjadi hewan arthropoda terbesar di daratan. Lanjut ke periode Permian. Pada periode ini, bumi membentuk benua besar yang disebut dengan Pangea. Di saat itu juga, reptil-reptil besar mulai bermunculan. Di antaranya adalah kelompok reptil yang mirip mamalia. Yang paling terkenal adalah Dimetrodon, hewan dengan sirip layar pada punggungnya. Banyak yang mengira Dimetrodon itu adalah dinosaurus, padahal sebenarnya bukan. Dimetrodon hidup di zaman sebelum dinosaurus dan lebih berkerabat dengan mamalia. Pada akhir Permian, reptil-reptil mirip mamalia mulai berevolusi. Ada yang menyerupai mamalia zaman modern. Misalnya Gorgonopsid, yang menyerupai anjing atau serigala. Lalu, Permian diakhiri dengan kepunahan massal. Setelah kepunahan massal, bumi pun memasuki era baru, yaitu era Mesozoik. Periode pertama pada era Mesozoik adalah periode Triasik. Dalam periode ini, iklim bumi cenderung gersang dan dipenuhi oleh padang pasir. Sebelum kita mengetahui apa saja yang hidup di periode ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Setelah kepunahan massal, ada jenis hewan yang masih bertahan hidup dari zaman Permian. Hewan ini disebut dengan Ristrosaurus, sejenis reptil mirip mamalia. Hebatnya, pada saat itu, hewan ini mendominasi 95% populasi bumi. Pada penghujung Triasik, dinosaurus pertama mulai muncul. Selain dinosaurus, beberapa reptil purba juga
hidup di masa itu. Misalnya Pososuchus, buaya purba yang berjalan tegak di darat. Periode berikutnya, periode Jurassic. Periode ini terkenal karena disebut-sebut sebagai masa kejayaan dinosaurus. Pada awal Jurassic, hiduplah Dilophosaurus, dinosaurus pemakan daging yang berjengger dua. Pada akhir Jurassic, dinosaurus berleher panjang merajalela. Di samping itu ada jenis dinosaurus yang bentuknya sangat unik. Ekornya berduri dan punggungnya memiliki barisan lempeng. Kalian tahu dinosaurus apa yang dimaksud? Jika kalian menjawab Stegosaurus, kalian benar. Lempeng dan duri ini memiliki fungsi untuk mempertahankan diri dari predator. Lanjut yang terakhir, periode Cretaceous. Pada zaman ini, dinosaurus pun mulai bervariasi. Ada yang berparuh bebek seperti Edmontosaurus, ada yang hidupnya di air seperti Spinosaurus, ada juga yang berbulu seperti burung, misalnya Velociraptor. Pada ujung Cretaceous, herbivora memiliki pertahanan yang tangguh. Misalnya Triceratops yang memiliki tanduk 3, dan Ankylosaurus, dinosaurus berperisai dengan ekor gada. Pertahanan ini bukan tanpa sebab, karena mereka harus berhadapan dengan predator terkuat di bumi. Tidak lain tidak bukan adalah Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Inilah dinosaurus pemakan daging terberat yang diketahui. Gigitannya juga termasuk yang paling kuat di antara semua hewan-hewan daratan lain. Namun, kekuasaannya harus berakhir saat asteroid besar menghantam semenanjung Yucatan. Hantaman ini mengakibatkan kepunahan massal dan mengakhiri era Mesozoik. Setelah Mesozoik berakhir, era Cenozoik pun dimulai. Seperti Mesozoik, era ini dibagi menjadi 3 periode, namun dibagi lagi menjadi beberapa epok. Yang pertama, era Paleogen. Dalam periode ini, mamalia bervariasi. Ada yang bercula unik, seperti Megacerops. Ada juga yang berleher panjang, seperti Paraceratherium. Mereka adalah beberapa mamalia yang paling besar yang pernah hidup di daratan. Lanjut ke periode Neogen. Pada periode ini, padang rumput mulai berkembang, dan hewan-hewan modern pun juga mulai bermunculan. Selain hewan-hewan modern, ada juga beberapa hewan-hewan yang lumayan unik. Megatherium, slot raksasa yang memiliki cakar yang besar. Lalu ada Porus Racus yang disebut dengan burung teror. Inilah keturunan dinosaurus yang masih hidup di era Cenozoik. Sementara di laut, ada pemangsa yang lebih unggul dibanding pemangsa-pemangsa lain. Giginya besar, makanya ia dinamai demikian. Kalian tahu hewan apa yang dimaksud? Jika kalian menebak Megalodon, kalian sangat benar. Inilah salah satu dari predator terbesar di bumi ini. Dengan panjang kurang lebih 18 meter, hiu ini lebih besar dibandingin T-Rex. Periode paling terakhir adalah periode Quarter. Dalam periode ini, terjadilah zaman es. Hal ini membuat hewan-hewan memiliki bulu yang tebal. Contohnya mamut, kerabat gajah yang hidupnya di zaman es. Selain mamut, ada juga Smilodon, kucing bergigi pedang. Dan juga ada hewan berbulu lainnya yaitu Coelodonta. Badak berbulu wol ini masih berkerabat dengan badak Sumatera yang hidup di Indonesia.
Seperti yang kita ketahui, hewan-hewan yang kita jumpai pada video ini sudah telah lama punah. Penyebabnya bermacam-macam, dari peristiwa alam sampai kekurangan makanan. Namun, ada 5 kepunahan yang paling besar dalam prasejarah. Peristiwa ini disebut 5 kepunahan massal. Apa sajakah itu? Mari kita telusuri. Kepunahan massal pertama terjadi pada masa Ordovisian. Pada saat itu, iklim bumi menurun, membukukan semua isi bumi, terutama lautan. Peristiwa ini banyak membuat spesies invertebrata punah. Kepunahan selanjutnya terjadi pada akhir Devon. Penyebabnya adalah sesuatu yang kita tidak sangka. Tumbuhan dan alga yang kita kenal sebagai pemberi oksigen malah yang membuat kepunahan. Makhluk-makhluk hijau ini meraup oksigen dari air, membuat ikan-ikan sulit untuk bernapas. Miniatur dari peristiwa ini kita bisa lihat pada zaman modern, di mana eceng gondok bisa menjadi gulma pada sungai, dipicu oleh faktor tertentu seperti limbah pada pabrik-pabrik. Lalu pada akhir Permian terjadi adalah kepunahan ketiga. Kepunahan ini paling dahsyat di antara semua kepunahan-kepunahan yang lain. Faktornya berasal dari Siberia. Di situ terjadilah letusan gunung api yang sangat dahsyat. Letusan ini mengakibatkan banyak anomali cuaca, seperti hujan asam dan pemanasan global. Lalu, pada akhir Triasik, yang keempat terjadi. Lagi-lagi, penyebabnya adalah gunung berapi, namun kali ini di laut. Hal ini mengakibatkan air laut meningkat. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu mengapa Pangea terpisah. Dan terakhir, yang paling terkenal, akhirnya zaman dinosaurus. Pada akhir Kretasius, asteroid raksasa menimpa bumi. Tepatnya di semenanjung Yucatan, Meksiko. Keburukan ini mengakibatkan banyak bencana alam, dari gelombang laut raksasa, perubahan iklim yang ekstrim, hingga ledakan dari asteroid itu sendiri. Serpihan-serpihan asteroid itu juga mengakibatkan kehancuran. Yang tadinya terhempas ke langit ditarik lagi oleh gravitasi bumi, menghujani darat dan lautan, menghancurkan semuanya. Dan tamatlah cerita kehidupan dinosaurus. Sekian dari topik kali ini. Jangan lupa untuk... Apa ini? Oh, ternyata ada hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang. Hewan-hewan ini disebut dengan fosil hidup. Oke, sekarang yuk kenalan dengan mereka. Nautilus, cephalopoda dengan cangkang yang kuat. Coelacanth, atau juga disebut dengan ikan raja laut. Langkas, atau kepiting tapal kuda. Meskipun namanya, langkas lebih berkerabat dengan kalajengking dibandingin kepiting. Lalu ada hewan yang bernama tuatara. Sekilas, reptil ini mirip kadal, namun sebenarnya bukan. Hewan ini adalah keturunan terakhir dari Rhynchocephalia, kelompok reptil purba. Dan ngomong-ngomong soal kadal, ada satu hewan lagi. Sekilas rupanya mirip biawak, namun badannya lebih besar. Lidahnya bercabang 2, sering dijulur-julurkan. Kalian tahu apa hewan ini? Jika kalian menjawab komodo, maka nilai kalian 100.
Hewan ini terkenal dengan air liurnya yang berbisa. Sekali gigit, bangsa tidak akan selamat. Selain berburu, hewan ini juga suka memakan bangkai. Sekian dari topik kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan berikan komentar yang positif. Sampai jumpa.